Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Rianti dari Reguler Sore 2021. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia merupakan sebuah gaya antar atom-atom yang saling tarik-menarik sehingga tetap berada bersama-sama dan terkombinasi dalam suatu senyawaan. Jenis-jenis ikatan kimia ada ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ionik merupakan gaya elektrostatik yang mengikat ion-ion bersama. Gaya elektrostatik merupakan gaya saling tarik-menarik antara ion yang memiliki muatan yang berbeda. Ikatan ionik umumnya terjadi antara logam yang melepas elektron dengan non-logam yang menerima elektron. Contoh ikatan ionik adalah ikatan antara natrium dan klorin. Natrium bertindak sebagai logam dan klorin bertindak sebagai non-logam. Pada ikatan ini, natrium melepas satu elektron dan membentuk satu ion positif natrium, sedangkan klorin menerima satu elektron sehingga menjadi ion negatif klorin. Atom Na akan memberikan satu elektron untuk atom Cl, sehingga mencapai kestabilannya dan membentuk senyawa NaCl. Ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan yang terjadi antara atom-atom logam. Dalam suatu logam, terdapat atom-atom sesamanya yang berikatan satu sama lain sehingga membentuk kristal logam. Logam cenderung untuk melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan, sehingga cenderung bermuatan positif. Pada ikatan logam, setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk dipakai bersama. Inti-inti atom berjarak secara beraturan, sedangkan elektron seolah-olah membentuk lautan. Kation Cu tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Oleh karena itu, akan ada ikatan antara atom-atom yang saling berdekatan. Akibatnya, atom terikat kuat dan menjadi logam berwujud padat. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk melalui penggunaan bersama pasangan elektron ikatan. Ikatan ini biasanya terdapat pada unsur-unsur non-logam dan senyawa organik. Jenis-jenis ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Setiap atom yang berkaitan memberikan satu elektron untuk digunakan bersama. Contoh dari ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan Cl dalam senyawa HCl. Pada ikatan ini, atom hidrogen dengan nomor atom 1 memiliki konfigurasi elektron 1. Kulit pertama pada atom dikatakan penuh atau stabil apabila terisi 2 elektron. Hidrogen bersifat tidak stabil karena hanya mempunyai 1 elektron. Untuk mencapai kestabilan, maka atom hidrogen memerlukan tambahan 1 elektron. Atom Cl mempunyai elektron valensi 7. Untuk mencapai kestabilan, atom Cl membutuhkan 1 elektron tambahan. Karena atom hidrogen dan Cl sama-sama membutuhkan 1 elektron, maka cara yang paling mungkin untuk mencapai kestabilan adalah dengan memasangkan 1 elektron masing-masing sehingga membentuk 1 elektron pasangan yang digunakan secara bersama-sama. Ikatan inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 merupakan ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 2 pasang elektron. Setiap atom akan memasangkan 2 elektron untuk digunakan secara bersama. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan pada CO2. Pada contoh tersebut, atom oksigen memiliki elektron valensi 6. Untuk mencapai kestabilan oktet, maka oksigen memerlukan 2 elektron tambahan. Sedangkan atom C memiliki elektron valensi 4. Untuk mencapai kestabilan, maka atom C memerlukan 4 elektron tambahan. Dalam hal ini, karbon akan mencapai kestabilan apabila berikatan dengan atom oksigen, di mana 2 elektron valensi dari atom oksigen dipasangkan dengan valensi dari karbon, sehingga membentuk 2 ikatan kovalen rangkap 2. Setelah berikatan, atom karbon dan oksigen akan menjadi stabil karena memiliki 8 elektron valensi.
Ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 3 pasang elektron. Setiap atom yang berikatan memberikan 3 elektron untuk digunakan secara bersama. Contoh dari ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan antara nitrogen dengan nitrogen. Atom nitrogen mempunyai 5 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan oktet, maka atom nitrogen memerlukan 3 elektron valensi tambahan. Jika terdapat 2 atom nitrogen, artinya kedua atom tersebut sama-sama memerlukan 3 elektron valensi tambahan. Maka untuk mencapai kestabilan konfigurasi oktet, kedua atom nitrogen memasangkan 3 elektron valensi masing-masing sehingga membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Reaksi senyawa hidrokarbon pada alkana, alkena, alkuna. Senyawa hidrokarbon dapat mengalami beberapa jenis reaksi, di antaranya yaitu reaksi pembakaran, reaksi substitusi, reaksi adisi, reaksi eliminasi, dan reaksi polimerisasi. Reaksi antara alkana, alkena, dan alkuna dapat memiliki jenis reaksi yang sama, tetapi juga dapat mengalami reaksi yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan gugus fungsi. Alkana adalah senyawa nonpolar dan berikatan kovalen tunggal. Reaksi pembakaran hidrokarbon adalah reaksi hidrokarbon dengan melibatkan gas oksigen di udara. Semakin panjang rantai utama dalam hidrokarbon, maka akan sukar menguap, sehingga reaksi pembakarannya akan lebih susah. Contoh reaksi pembakaran alkana adalah reaksi pembakaran pada gas propana. Reaksi substitusi adalah reaksi pergantian atom hidrogen pada alkana yang digantikan oleh atom lain dalam suatu mekanisme reaksi. Contoh reaksi substitusi alkana adalah reaksi antara gas metana dengan gas klorin. Pada reaksi ini terjadi 4 tahap. Selanjutnya adalah reaksi pengerkahan alkana. Reaksi pengerkahan atau cracking adalah pemecahan atau pemutusan ikatan rantai alkana menjadi rantai yang lebih pendek atau ikatan tak jenuh atau gas hidrogen H2. Reaksi pengerkahan dibagi menjadi 2, yaitu reaksi pengerkahan termal dan reaksi pengerkahan katalitik. Alkena. Reaksi pembakaran alkena. Reaksi pembakaran sempurna alkena akan menghasilkan gas CO2 dan H2O, sama seperti pada reaksi alkana. Contoh dari reaksi pembakaran alkena adalah reaksi pembakaran pada C2H4. Reaksi adisi alkena. Reaksi adisi adalah reaksi pemecahan ikatan tak jenuh yang ditandai dengan masuknya atom atau gugus atom. Reaksi adisi pada alkena dibagi menjadi beberapa, yaitu reaksi adisi hidrogenisasi, reaksi adisi halogenisasi, reaksi adisi hidrogen halida, dan reaksi adisi H2O. Reaksi oksidasi alkena. Alkena dapat mengalami reaksi oksidasi dalam larutannya dengan bantuan oksidator. Contohnya adalah KMNO4 atau K2CR2O7 dalam suasana asam atau basa. Alkuna. Alkuna memiliki gugus fungsi rangkap sehingga memiliki reaksi kimia yang mirip dengan alkena. Reaksi pembakaran pada alkuna. Reaksi pembakaran pada alkuna sama dengan reaksi pembakaran pada alkana dan alkena. Contoh dari reaksi pembakaran alkuna adalah reaksi pada pembakaran C2H2. Reaksi adisi alkuna. Alkuna dapat mengalami 2 kali reaksi adisi dikarenakan memiliki gugus fungsi rangkap 3 yaitu una yang akan berubah menjadi rangkap 2 yaitu ena. Kemudian gugus fungsi rangkap 2 akan berubah menjadi tunggal atau ana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.